Hai. Mat malam. Kalau aku live jam segini, kalian mau nonton nggak? Enggak ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau nggak mau, nggak maksa juga. Jadi aku baru sampai rumah. Tadi aku habis kegiatan. Terus tadi di jalan, di tol itu macet sekali. Jadi nyampenya lumayan agak lama sampai rumah. Yang bener aja live jam segitu. Karena kan tadi nanya, kira-kira marah gak? Kalau marah, ya udah deh nggak apa-apa. Kalau marah pun nggak apa-apa deh. Kalian ngapain? Lagi nonton timnas ya, mas nonton timnas ya? Gimana progresnya? Tadi aku kan latihan kan. Terus di sana banyak staff juga yang lagi nonton pertandingan hari ini. Menang ya, alhamdulillah ya. Tadi kan aku kan awalnya ini ya. Aku kan awalnya gak tahu Indonesia lawan siapa ya. Terus tadi aku liat mention, ada yang mention aku kayak gini, dukung siapa nih? Terus aku tanya kan ke kakak staff, kak hari ini Indonesia dukung siapa? Dukung siapa? Lawan siapa? Terus kata kakak lawan Cina. Terus aku bilang, kurang ajar, pantesan aku ditanyain dukung siapa ya, aku dukung Indonesia lah. Kurang ajar. Ya benar sih, aku memang keturunan, aku mix up, aku dukung Indonesia. Dukung tanah airku. Kenapa kenceng banget ya, sorry banget. Tadi aku habis ngobrol sama Ola. Makanya aku tuh tadinya tuh aku tuh nggak expect aku pulang semalam ini. Aku sebenarnya udah merencanakan aku pengen live pas aku pulang. Tapi ternyata aku pulangnya jam segini. Nggak apa-apa nggak kalau misalnya aku live jam segini, kan mau tetap nonton aku nggak? Masih ada nonton aku. Apa kabar? Aku baik-baik aja. Aku belum keramas dari hari tanggal berapa? Tanggal 6 ya? Dari 3 hari yang lalu. Sembarangan. Karena aku gak berkeramas sering-sering, kalau gak aku luntur rambutnya. Tapi karena malam ini aku rencananya mau keramas malam ini, tapi karena udah jam segini jadi aku keramasnya besok. Tapi rambut aku masih terlihat indah kan, nggak lepek gitu, karena aku tuh udah keramas poni sih ini, jadi poninya udah aku keramasin, jadi dia kayak nggak kelihatan lepek gitu.
Rematik. Aku kan mandinya air anget. Dan aku nggak akan keramas. Tapi aku akan tetap mandi. Emang kan kalau misalnya kalian pulang malam kayak misalnya jam 1 jam 2, kalian pulang jam segitu dan kalian lebih pilih nggak mandi, aku sih mending mandi ya. Nggak mandi. Guys, kita judge si dia yuk. Tetap mandilah. Minimal ya nggak apa-apa nggak keramas. Minimal tapi basahin badan, bersihin. Iya kan, mandi biar ngantuk, bener banget. Kan tau gak sih aku kalau misalnya nih ya seharian di rumah aja, aku libur. Biasanya bobo aku susah pules. Dan ya kalian tau kan, kayak misalnya kalian badannya tuh lagi gak ngapa-ngapain seharian ini. Kayak gak ngapa-ngapain seharian, terus kayak badan kalian tuh gak capek, otak kalian juga gak capek. Jadi bobonya tuh gak susah pulesnya lama. Jadi aku biasanya mandi air anget supaya badannya tuh kayak apa ya, aku tuh nggak tahu kayak is there any scientific reason kayak apa ya, mungkin ada tapi aku nggak tahu, aku belum tahu. Tapi waktu aku mandi air hangat itu aku bakal pules tidurnya cepet. Itu karakter apa di bajunya? Ini siapa dia namanya guys, aku nggak tahu. Ini Pokemon. Iya ya, mungkin karena mandi air hangat tuh jadi badan tuh lebih relax mungkin ya. Kayak, hah, aku difoto. Kaget, aku pikir, wow, makasih ya untuk giftnya. Aku bener kayak gak expect itu ada fitur seperti itu. Aku kayak kaget banget tadi, kayak aku pikir aku screenshot. Oh kayak gelap gitu ya. Coba kita nyalain lampu. Better gak? Tapi aku jadi kuning banget. Enggak deh. Kenapa gelap ya? Gelap gak sih guys? Enggak kan ya, biasa aja kan? Oke deh. Jangan lupa istirahat iya nanti ya. Kalau keramas nanti airnya warna merah. Iya. Benar. Karena dia bakal kayak apa ya? Karena cat itu tuh sebenarnya kayak nggak 100% dia bisa nempel. Makanya kenapa orang tuh di cat rambut layernya tuh berkali-kali, kayak 3 kali itu supaya dia nempel. Tapi kok kena air, sebenarnya nggak kena air sih. Kalau air doang nggak akan luntur. Kalau kena sampo, kayak misalnya aku basahin air doang, nanti aku lihat air bekas rambutnya tuh nggak merah sebenarnya. Tapi kalau misalnya after disampoin, abis itu dibilas, itu baru merah airnya. Kok warna merah luntur? Justru warna merah itu gampang banget lunturnya. Kalian tau gak sih sebelum aku cat rambut warna merah, aku tuh kayak udah research kesana kesini, lihat-lihat orang-orang yang rambutnya merah kayak apa sih pro and cons. Pros and cons. Sebenarnya untuk sebagian orang rambut merah tuh susah banget di maintain ya, termasuk aku. Menurut aku maintain rambut merah tuh susah banget karena dia gampang banget luntur. Makanya aku tuh bener kayak harus keramas jarang-jarang atau enggak bakal cepat luntur. Bahkan abis dari salon itu, abis diwarnain tuh harus tunggu 3 hari dulu baru boleh keramas. Nyamuk. Nggak kena. Tuh shot build up masih merah kan? Masih dong. Makanya doain jangan luntur dulu ya. Doain ya guys, semoga aku nggak luntur dulu sampai tur nanti. Tapi waktu itu aku pas yang meet and greet yang meet and greet pas after
SSK itu kan aku udah retouch lagi ya. Aku retouch merah lagi. Tapi kalau di Polaroid itu nggak kelihatan merah, itu kelihatan kayak gelap doang. Mungkin karena flash kali ya. Flashnya tuh bukan yang flash yang kayak natural lighting gitu, ngerti gak sih? Ih, itu dia bukan nyamuk, dia kayak apa ya? Kayak aku harus pasang ini yang buat nyamuk. Nanti aja deh, atau nggak aku akan keracunan. Tapi sebenarnya lunturan rambut aku tuh warnanya kayak nggak terlalu jelek dan jamet gak sih? Yang coklatnya kayak kemarin tuh kan aku coklat kan. Itu karena luntur sebenarnya, itu maksudnya rambut merah kalau di aku nanti lunturannya kayak gitu, tapi masih oke kan lunturannya, nggak yang kayak jamet jelek gitu kan. Iya lagi rambut coklat kemarin kayak cici-cipik, aku ngerasa kayak itu tercici-cici secici-cicinya itu. Ngerti gak? Tapi maksudnya coklat luntur aku kemarin gak yang alay aneh gitu kan, masih kayak masih cakep kan. Tapi nggak apa-apa sih, lunturnya juga tetap cantik, cakep kok. Tapi next time aku nggak akan touch up ke salon lagi karena aku udah tahu perbandingan warnanya dan pakai apa. Tinggal nanti kalau mau retouch lagi aku retouch sendiri dibantu sama kakak rambut aja. Katanya alis mau diwarnain. Iya lupa kemarin. Lupa. Nanti next time kalau aku retouch lagi aku warnain alis juga. Jadi sekarang tuh kayaknya ada gak sih? Alis aku sekarang coklat. Lihat. Itu kayak coklat. Aku pakai brow Cara. Jadi supaya aku kan ini alisnya kan warnanya ya hitam aja kan, abu-abu hitam gitu kan. Tapi kalau rambut merah itu aku ngerasa kayak jadi kelihatan kayak tua gitu loh. Jadi aku ganti jadi warna coklat. Jadi aku beli brow Cara yang kayak gini. Jadi dia tuh kayak bentuknya kayak maskara, tapi dia tuh buat alis dan itu warna coklat. Aku tinggal pakein doang. Ini kalau buat ini hari ini aku cuma pakai brow Cara doang, tapi buat teater biasanya diisi dulu pakai pensil alis. Tapi karena ini aku habis cukur alis jadi lebih gampang buat digambarnya gitu loh, karena kalau dia udah kayak agak numbuhnya agak berantakan tuh agak susah. Tapi untungnya aku belum lama sih cukur alis ya, jadi tinggal diisi doang pakai brow Cara. Dan cukur alis itu bukan yang sampai bolong kayak botak gitu, sebenarnya buat ngerapi-rapin dong, karena aku tuh biasa kayak suka tumbuh di atas sini, terus kayak dia tuh bentuknya jadi jelek gitu loh. Jadi kalau kayaknya kan bagus ya, masa kayak gitu kan. Cukurnya pakai yang cukuran tipis itu loh, gini-gini dirapin atasnya. Itu nggak di bleaching ya? Nggak di bleaching. Contact lens baru man, oke. Good question. Jadi kemarin aku tuh abis beli contact lens baru, soft lens baru. Aku ceritain lagi ya. Ini aku beli ada 3. Jadi waktu itu aku lagi mau check out soft lens. Terus aku tuh nggak ngeh ternyata pengirimannya itu yang same day. Jadi dia udah datang, udah nyampe cepet. Terus ini aku ada beli 3 macam. 3 motif, 3 warna. Tapi dia sebenarnya nggak terlalu beda jauh, cuma kalau diperhatiin tuh beda gitu. Tapi aku nggak tahu cara kasih lihatnya gimana tuh. Jadi itu ada yang warna ini, aku kan beli 3, tiga-tiganya warna coklat. Tapi dia tuh kayak ringnya beda gitu loh. Kayak ada yang coklatnya agak ash kayak abu-abu, terus ada yang coklat biasa, terus ada juga coklat yang ada ringnya gitu, ada ringnya. Tapi kalau kayak gini nggak kelihatan, harus aku pakai dulu, nanti aja ah. Coba deh aku pakai satu deh, aku coba pakai satu yang mana ya?
Duh, aku lupa lagi nih yang mana aja nama-namanya. Atau nggak nih kemarin nih yang aku coba pakai. Kemarin aku kegiatan aku pakai soft lens yang ini. Ini aku pakai. Atau aku pakai tiga-tiganya aja. Kalian mau nggak lihat aku pakai tiga-tiganya? Ntar kita bersihin dulu ininya. Tumpuk-tumpuk nggak bisa lah, kocak. Ini udah dibersihin. Kemarin tuh sempet jatuh guys, sumpah ya. Nah ini sekarang aku mau coba yang coklat tapi agak abu-abu gitu. Namanya ash brown. Kayak rambut ya, namanya ash brown. Bentar, aku harus ngaca dulu bentar ya. Nggak kelihatan ya kalau bentar. Aku bakal pakai dua-duanya dulu. Ini aku udah masuk satu. Bukan hash brown, ash brown. Jangan bercanda deh. Coba colok matanya aja sedikit. Oke. Dah. Puas. Ini aku cerita lagi try on ya, lagi try on. Aduh. Oke, udah. Tapi karena aku lagi nggak makeup full hari ini, jadi kayak sebenarnya agak kurang gitu, kayak kurang cakep. Tapi I'm gonna show you. Tapi ini enak sih, aku nyaman pakainya. Ntar aku butuh center. Kelihatan nggak? Wow, bagus banget. Ini supaya kelihatan. Iya kan, kayak ash brown. Iya, serem ya kayak gitu ya. Oke gini aja. Aku tuh nggak bisa kasih lihat kayak gini, harus difotoin. Bagus, cakep. Terus ini nyaman sih lumayan, tapi karena sebenarnya basicnya mataku gampang kering, jadi kadang kering aja harus aku tetes. Oke. Udah ya, aku copot ya. Udah ya. Cepet ya. Udah ya. Puas. Oke. Ini yang coklat agak keabu-abuan. Ini perbedaannya tuh, mataku nggak pakai soft lens dan pakai soft lens. Oh. Oh no. Dia kebolak. Malu. Kebolak. Enggak, kok nggak perih. Cuma aku takut jatuh doang. Sumpah ya, aku kalau pakai soft lens kenapa ingusan ya? Kan tuh kalau pakai soft lens tuh jadi ingusan gak sih? Kayak aku mau coba yang agak gede ringnya nih, yang ini nih. Nyopotnya sakit nggak? Enggak, justru paling enak adalah copot soft lens. Sumpah, aku kayak terenak sedunia. Best feeling. Ini aku sekarang mau pakai yang warna ini. Nggak kelihatan, oke. Aku pengen kasih lihat kalian cara pakai gimana, tapi yaudah, aku coba pakai di sini ya. Nggak bisa, aku nggak bisa lihat kalian, sorry banget.
Nggak bisa soalnya ini agak buram gitu kameranya. Kalau kaca kan kayak jelas banget gitu ya. Dan ini udah masuk yang kiri dan yang kanan. Sumpah ya, aku ngerasa sekarang udah jago banget pakai soft lens. Dulu susah banget pakai soft lens, sekarang gampang banget. Terus kayak aku ngerasa tuh matanya tuh kayak udah nggak kaget gitu loh. Dulu pas pertama kali aku pakai soft lens kayak aku kedip mulu karena aku nggak bisa, itu susah banget. Tapi sekarang kayak wow, yang ini juga bagus deh. Aku next time pengen pakai buat teater. Ya, bagus juga ini. Kelihatan bedanya nggak? Nggak kelihatan ya? Sebenarnya ini tuh kayak kalian bisa ngeliat itu kalau misalnya kalian ketemu aku secara langsung. Jadi gimana kalau misalnya kita ketemu di meet and greet dan two shot buat tour nanti? Supaya bisa lihat, oh Jessie soft lensnya bagus gitu. Ya udah nggak kelihatan, capek ah. Jadi kalau gitu aku copot ya. Coba aku flashin. Semua bagus banget guys, crazy. Tuh, ini lebih kayak coklat, ada ringnya gitu. Cukup. Sekarang aku mau copot. Tuh aku ingusan, saya pakai soft lens aku ingusan. Ini kenapa ya, aneh banget. Sumpah ini kenapa aneh banget. Matanya merah. Iya, emang kayak gitu. Karena dia udah kepegang-pegang. Nggak apa-apa sih, tapi emang kayak gitu. Sekarang aku copot. Off air pakai nanti. Nggak bisa keluar dia. Sebenarnya lebih gampang pakai capitannya waktu copotin soft lensnya. Waktu itu aku pakai tangan ya, tapi perih banget kalau pakai tangan. Karena waktu itu aku nggak berani, mataku tuh kayak dipegang sama ini, tapi ternyata lebih gampang pakai ini. Itu kan kalau pakai tangan kan kali gini doang kan. Tapi kadang dia tuh kayak kadang aku nggak dapet gitu. Kalau pakai ini tuh udah pasti dapet. Itu bukan minus, enggak, soalnya aku nggak ada minus. Jadi ini sebenarnya buat cakep aja, buat salah satu bagian dari makeup aja, bukan kayak aku ada kewajiban dan keperluan buat pakai soft lens. Karena aku ngerasa makeup aku jadi lebih bagus, lebih cakep dan lebih pop gitu kalau pakai soft lens gak sih matanya? Ngantuk gue, oke deh. Kirain biar mata nggak lembab. Nggak juga, malah pakai soft lens bikin mata kering. Sebenarnya kayak pakai soft lens lebih ke nyusahin diri sendiri sih. Kayak di saat kamu bisa melihat dengan jelas, nih kayak gini aku nggak pakai soft lens, aku melihat dengan jelas. Tapi aku menyusahkan diri aku sendiri dengan pakai soft lens. Tapi jadi cakep mata, tapi jadi nggak nyaman. Tapi beauty is pain. Beauty is pain. Aku selalu mindset kayak misalnya lagi treatment atau lagi apapun yang bikin aku sakit, aku selalu mikir beauty is pain, beauty is pain, beauty is pain.
Beneran gak ada minus. Kayaknya ada sih ya dikit, tapi mungkin masih belum yang kayak terlalu mengganggu. Soalnya kayak zaman sekarang kalau main gadget ya, apalagi kayak untuk daily, itu pasti akan ada minus gak sih? Soalnya aku waktu itu terakhir cek aku ada minus sih, cuma nggak yang terlalu mengganggu sampai aku nggak bisa lihat dengan jelas gitu loh. Kalau nggak pakai soft lens masih kelihatan, masih kelihatan blocking masih. Tapi kalau pakai soft lens justru aku malah lebih sensitif sama cahaya. Kalau pakai soft lens kayak kalau di teater tuh ya, kalau pakai soft lens lightingnya itu lebih silo gitu loh. Aku nggak tahu ya itu efek apa ya. I don't know. Tapi tetap suka. Misal pakai soft lens terus kelilipan itu gimana? Aku sejauh ini belum pernah kelilipan pas pakai soft lens kali ya. Tapi nggak tahu sih kalau misalnya itu terjadi, kayaknya ya copot dulu nggak sih, terus dibersihin dulu. So waktu itu pernah aku nggak tahu deh ini termasuk kelipan atau enggak. Waktu itu pernah pas mau off air aku pakai soft lens, terus kayaknya soft lens itu kayak kotor gitu, kemasukan apa gitu, terus nggak enak banget, sakit, jadi aku copot, aku bersihin dulu pakai airnya, terus aku pasang lagi. Terus udah, kalau posisi soft lens salah biasa kan dia suka kebalik, kayak itu tuh berasa dia kayak ngeganjel gitu. Jadi kalau pakai soft lens harus benar-benar dicek dulu dia tuh. Tapi kan sebenarnya susah ya mau tahu posisi soft lens yang benar tuh yang mana, soalnya kan bolak-balik sama aja. Tapi kalau aku nggak kelihatan, sama aja. Seriusan gak sih udah 2 orang ngomong kayak gitu? Nggak, pokoknya kalau menurut aku nggak kelihatan. Jadi aku sebisa mungkin dari awal aku beli nggak boleh aku bolak balikin, udah stay kayak gitu aja, karena aku tahu itu tuh yang bener kayak gitu, yang benernya. Udah. Soft lens kalau dipakai joget loncat gak? Enggak sih, lebih ke jantungnya sih yang loncat. Kelihatan kocak kalau kebalik, bentuknya jadi kayak mangkok. Semuanya juga kayak mangkok. Yang bener juga kayak mangkok. Maksudnya apa? Cup. Iyain please. Makasih ya. Respect banget, respect. Thank you. Masih ya. Egois, that's me. Aku egois, aku pemarah. Bener banget. Bener. Guys, normalize kalau misalnya kalian dikatain, normalize buat kayak itulah gue gitu. Karena kalau kita udah acceptance, mereka tuh udah kayak nggak asik, nggak mau lagi gitu. Setuju? Kayak misalnya, woi, memang kenapa emang gitu, nanti gak dia mah nggak ngelawan, nggak asik, bosan, udah, terus dia udah nggak lagi. Nggak tahu sih ya, nggak tahu ya. Weh, ini ada Amanda JKT48 beneran. Ci Jessie takut sama badut gak? Lumayan. Ini Amanda beneran gak sih? Coba kalau misalnya ini Amanda beneran, apa ya? Nggak tahu deh. Dia jadi badut. Real. Oke deh, makasih ya udah.
Emang sih katanya si Manda lagi live, kok dia nonton di sini. Dia makeup baru. Oh, bukannya kita semua pernah ada fase dimana kita menjadi badut ya guys. Iya lagi. Wait, you're not a clown, you're the entire circus. Gokil. Cimingdep ada smet gak? Jujur gak tahu. Udah senterin rambut hari? Belum lagi. Ayo kita senterin rambut hari ini yuk. Tada. Merah, tapi kok di sini kayak agak oranye gitu ya. Ini udah malam sih guys. Kalian harus lihat rambut aku di natural lighting yang aku post di Twitter itu. Itu yang aku post di Twitter yang merah banget tuh yang sebelah kanan itu kalau kena cahaya matahari seterang itu, bayangin. I love it. Gimana api masih menyala? Masih dong. Masih menyala. Karena aku di komplain aku gak pernah minum, jadi aku minum. Puas. Heh, asbun banget nih orang. Gak jadi. Gak mau ngomong. Itu bukannya... Aku kecewa. Aku udah beli earphone baru. Tempatnya Sushi. Terus aku beli casing baru, case HP baru. Kalian inget kan yang aku cerita bukan earphone, TWS aku hilang di Samarinda. Aku udah beli baru, upgrade. Tapi aku gak suka yang gede, yang kayak lebih lebar. Aku suka yang kecil. Jadi Sushi. Mamamu tahu. Akhirnya tahu. Mamiku akhirnya tahu. Soalnya aku bilang, aku tetap izin. Tapi dia gak marah. Dia cuma kayak, oke, it's okay. Hah? Oke. Berarti kan ada upgrade audio. Enggak juga sih, biasa aja. Hilangin lagi. Dipenggal aku. Enggak lah, jangan. Masa didoain hilang lagi sih, jahat banget. Enggak suportif. Kenapa gak suportif kayak gitu? Guys, kalian kalau misalnya makan sushi, kalian makan apa sih? Aku pengen tahu kalau kalian ke tempat sushi gitu. Hal yang harus banget aku makan wajib adalah sashimi, salmon sashimi. Tapi kalian tahu gak sih ada orang yang gak suka salmon? Kak Indah, dia gak suka salmon. Lebih kayak, oh ternyata ada orang yang gak suka salmon, ya tetap ya bakal ada sih. Cuma kayak aku nggak nyadar orang itu tuh akan ada di lingkungan aku. Ternyata itu Kak Indah. Dan aku suka salmon. Lo pikir suka salmon itu keren? Enggak. Cuma maksud gue,
gue nggak expect di lingkungan gue tuh ada yang nggak suka, tapi that's totally fine. Cuma kayak oh nggak suka gitu. Aku nggak bilang kayak ih aneh banget nggak suka salmon. Oh ini kayak gitu, cuma kayak kamu nggak suka salmon gitu. Oke, cuma kayak oh kamu gak suka salmon, nggak kayak kok kamu gak suka salmon, kan nggak kayak gitu. Cuma kayak oh kamu nggak suka salmon, beda. Nadanya beda ya. Itu nggak ngejudge, itu cuma kayak hah, kamu nggak suka salmon. Aku cuma kayak kaget. Sama aja tapi artinya ya udah ya, sorry, nggak diulangi lagi ya. Siapa member JKT yang paling suka sushi? Freya kayaknya ya. Nggak tahu deh semua member suka sushi, tapi aku nggak tahu siapa nomor 1. Tapi tiba-tiba aku kepikiran Freya. Benar, banyak yang penggemar sushi, benar. Aku setengah jam lagi selesai. Suka semua jenis sushi gak? Nggak juga. Aku nggak terlalu suka. Aku nggak suka unagi. Aku suka kamu. Kalau kangen bilang aja. Tuh kan, langsung ih aneh gak suka unagi, aneh gak suka unagi. Lah, gimana sih, emang apa sih? Tuh kan, gitu kan, aku yang ngomong, sekarang aku orang jahat di dunia ini. Apaan sih, kenapa aku dikatain aneh? Udah. Don't talk to me. Talk to my hand. Demi apa sih? Aku cuma udahlah, next time aku gak akan kasih aku sukanya apa, dan atau aku gak sukanya apa, aku bakal digoreng habis-habisan perkara aku gak suka unagi. Aku tadi abis digoreng, dipanggang aku. Dipanggang bolak-balik, gosong, aku udah gosong. Tuh kan, Kainda wajar gak suka salmon tapi gak suka unagi, demi apa sih, aneh tuh kan. Udah. Oke, aku bacain top gifter nomor 3. Guys, jadi aku mau kasih lihat barang yang aku punya ya hari ini ya. Jadi aku punya ini, aku punya lip balm. Enggak, ini bukan lip balm, kocak, ini parfum. Ini oleh-oleh dari Lulu pas dia ke Jepang, aku dikasih ini. Kamu mau oleh-oleh? Mau banget. Aku mau semuanya yang ada di dunia ini, aku mau. Sekarang aku mau pakai lipstick. Nah gigi. Maaf, jorok. Ini rasanya nggak ada rasa, karena ini lipstick, nggak dimakan. Apa yang bisa dipamer? Oke, apa ya? Guys, I know. Gimana kalau misalnya kita unboxing? Jangan deh. Aku bakal bikin video aja. Aku bakal bikin video unboxing.
unboxing blind box. Jadi kemarin itu aku dapet gift banyak banget blind box Hachi Pupu, dan sampai saat ini belum aku buka karena aku mau bikin videonya. Rencananya mau aku post di TikTok. Jadi aku bakal tahan dulu. Kalau misalnya di live ini mau aku nanti nggak ada jejak digitalnya. Itu kan kalau di klip. Kalau misalnya aku maunya aku yang post sendiri. Kamu udah berapa anaknya? Aku child free. Gak sih. Tapi guys, kita ngobrol aja, mau gak? Kalian kira-kira udah kepikiran belum 5 tahun ke depan kalian mau ngapain? Lagi ngapain? Apakah kalian akan menjalankan rutinitas yang sama? Atau kalian akan mencoba hal yang baru? Atau kalian sudah nikah mungkin? Atau apa? Aku gak bahas nikah, kocak. Aku cuma nanya doang. Kira-kira gimana? Kocak, enggak mau. Aduh, jangan telepon aku lagi live. Enggak, ini ada aku. Kenapa ditelepon deh? Coba bentar aku chat dia dulu. Enggak urgent. Ya mungkin aku berisik. Lagi-lagi aku difoto. Oh my god, jangan foto-foto aku dong. Aku nggak berisik gue, aku ngomongnya pelan-pelan ya, aku ngomongnya pelan-pelan banget nih. Guys, kalian inget gak? Ada hal yang ingin aku sampaikan, sebuah rahasia. Tapi I don't know if it's the right time. If it's the right timing, I don't know. Jangan Gret dulu. ya masa Gret nggak, kalau Gret nggak ngumumin di live dong. Tapi tolong klip ya. Sebenarnya kayak aku excited pengen kasih, tapi aku juga takut kayak. tapi aku takut kastonya. Kalian jangan kayak, tolong diklip ya, atau nggak tolong kabarin semua orang ya berita penting ini. Jadi jangan gitu. Jadi aku Jessie JKT48 generasi 7 tahun 2025 akan sekarang nggak ya kasih taunya, takut. Aku takut. Tapi kenapa Jessie, kenapa apa yang ditakutin sih? Aku juga apa yang aku takutin. Aku tinggal ngomong, pasti banyak juga yang seneng. Tapi kayak I don't know what's stopping me. Ini kayak aneh, awkward gitu loh. Kayak why am I so, kenapa awkward banget? Stop bikin awkward. Aku memutuskan tahun ini nggak mau. Yaudah, biasa aja ya Jessica, biasa aja, diem aja.
Nggak usah I knew it, nggak usah. Tahun ini aku kuliah. Udah tahu duluan, udahlah, udahlah. Nggak seru. Udah nggak seru, udah diam. Nggak seru. Kalian mau aku ceritain nggak? Kalian tapi nggak tahu duluan, teman-teman aku yang udah tahu duluan. Makasih ya. Jadi kemarin aku I was thinking, kayak mami aku juga kayak, aku kan awalnya pikir kayak aku waktu itu kayak belum tahu aku mau ngapain lagi selain JKT gitu kan. Maksudnya kayak aku pengen apa ya, pengen cari tahu juga aku selain JKT itu sukanya apa. Kirain berita penting. Ya sorry kalau ini gak penting, maaf ya. Finally, pertanyaan yang selalu ditanyain kapanpun, mau aku video call, mau aku meet and greet, mau kapanpun, tapi kayak, jadi kapan kuliah? Guys, aku ini kuliah bukan karena aku kayak capek ditanyain mau, tapi kayak I think it's the right time, karena kayak apa ya, aku pengen mencoba hal yang baru aja sih kan, dan aku kayak lebih ingin mendalami. Tapi kalau kalian tahu jurusannya kayak pasti basic banget sih, cuma kayak menurut aku ini bakal berguna dan kepake banget buat masa depan. Jadi akhirnya waktu itu aku kaget, mami aku yang waktu itu nanya aku kayak, kamu nggak mau kuliah? So kayak, oh, mami menyarankan kuliah. Soalnya dulu mami aku tidak menyarankan kuliah karena dia tahu aku tuh nggak, apa ya, I'm not that good at academic. Tapi I wanna try again gitu. Aku mau coba lagi. Terus pas aku ditawarin, aku pikir kayak, oh iya, maksudnya dulu kayak kenapa mami aku nggak menyarankan, karena takutnya kayak aku tuh nggak bisa menyimbangi sama jadwal JKT juga. Karena ya dulu aku SMA juga homeschooling kan, tapi kan kayak itu kan udah beda ya, sekarang udah beda juga timingnya. Maksudnya juga teman-teman aku tuh juga pada kuliah semua dan mereka bisa gitu. Jadi kayak kenapa aku nggak bisa? Jadi aku pengen coba dan harus bisa gitu. Terus akhirnya mami aku kayak sejak saat itu kayak bilang kayak, ya nggak apa-apa, kalau misalnya kamu nggak mau juga nggak apa-apa, kayak itu kuliah nggak usah dipaksa, dan nggak usah FOMO juga gitu. Itu kan bayar kuliah nggak murah juga ya. Jadi daripada nanti kamu kuliah terus juga kamunya nggak sepenuh hati ngelakuinnya, jadi nggak apa-apa kalau nggak sekarang pun juga nggak apa-apa gitu. Bahkan mami aku bilang kalau emang misalnya kamu nggak kuliah juga ya nggak apa-apa, mungkin kamu lebih pengen ambil kursus kayak tentang yang kayak kebisaan aku gitu, kayak misalnya kursus apa yang bisa lebih mengapa ya, lebih mendalami yang I'm passionate about gitu loh, ngerti kan? Jadi sejak saat itu aku kayak udah nggak pernah kepikiran buat kayak aku nggak tahu sih aku kuliah atau enggak, karena waktu itu kan struggle, masalahnya adalah aku nggak tahu aku sukanya apa, aku belum tahu kayak, terus aku belum tahu waktu itu pengen mendalami hal apa gitu. Sekali-sekali kita ngomong serius gak sih? Aku juga sekalian cerita, nggak apa-apa lah ya. Terus tapi semakin dijalanin aja, semakin kayak aku nyari apa aku suka, aku tuh kayak nggak, apa ya, aku tuh kayak nggak nemu gitu loh, kayak apa sih yang sebenarnya aku suka. Aku juga bingung, kayak sekarang ditanya aku tuh suka apa, aku nggak tahu. Iya, aku suka nari, tapi I don't think I'm gonna dance like kayak untuk for the rest of my life. I don't know, mungkin untuk hobi ya, hobi oke. Cuma kayaknya aku harus cari alternatif lain selain itu gitu. Jadi aku kayak mikir apa ya yang aku bisa pakai untuk kedepannya gitu. Iya kan, jadi aku pikir aku pengen coba hal yang sebenarnya selama ini aku kayak penasaran. Tapi sebenarnya ini nggak susah sih ya. Nanti kalau mau tahu video call sama aku aja, aku jurusannya apa. Tapi kalau sudah tahu, oke, nggak apa-apa. Promosi banget ya. Gak sama aku.
Nggak, aku ilkom. Dan maksudnya kayak menurut aku, kata mami aku juga, dia tuh pengen banget aku tuh bisa kayak, itu kan maksudnya ilmu komunikasi kan bisa banyak banget dipakai buat hal apapun ya. Kalau misalnya emang aku nanti mau lanjut di entertain tuh bakal kepake, aku misalnya mau jadi content creator pun bisa kepake, mau apapun pokoknya menurut aku tuh eh menurut aku itu oke banget untuk aku juga. Mami aku juga kayak support juga tentang ini, berguna banget lah pokoknya. Jadi kata mami aku, ya udah kamu perdalam aja gitu. Terus aku bilang oke. Dan aku awalnya juga, mami aku juga bilang, tapi coba kamu berdoa dulu sama Tuhan, kayak minta hikmah gitu, apakah sekarang timing yang tepat buat kuliah gitu. Maksudnya ya kan, maksudnya aku udah gap year udah lama banget. Jadi aku kayak pikir eh ini ini aku udah kayak, aku takut ini tuh udah telat guys. Tapi kata orang tuh nggak ada yang namanya telat guys, kuliah nggak ada yang namanya telat, ya nggak sih? jadi aku aku excited banget sih sejujurnya. Dan you know what's fun, jadi aku mami aku waktu itu kan kita udah sempet datang ke kampus ya kan. Dan jadi kampusnya dekat rumah aku aja sih, nggak jauh-jauh. Nanti mungkin sharing bilangnya aku, terus aku nggak pengen kayak nggak pengen secara terang karena kasih tau aku di mana kampusnya. Tapi ya aku sekampus sama member, dan kayak aku nggak expect, tapi aku nggak akan kasih juga membernya siapa. Pokoknya aku sekampus sama member lain, tapi dia beda jurusan sama aku, tapi kita sekampus. Dan aku kaget lah, hah, kenapa kamu di sini, kan jauh banget dari rumah kamu gitu. Oke, terus dia kayak oke pokoknya gitu. Pokoknya pokoknya dekat rumah aku. Ya mungkin aku nggak kasih tau sekarang, tapi kayaknya sering berjalannya waktu kayaknya pasti ada yang tahu, tapi kayak ya udahlah gitu. Tapi aku nggak pengen kasih tahu sekarang. Bentar, aku capek. Oke, udah. Jadi aku ikut tes beasiswa. Mami aku sih yang bilang kayak, kamu ikut aja, siapa tahu dapet. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya nggak dapet, reguler juga nggak apa-apa. Terus terus ternyata I took it, aku mengikuti tes beasiswa itu, dan terus aku dapet seneng sih. Suami aku kayak gokil juga gitu. Tapi aku kayak gak nyangka kayak ini beneran gak sih, soalnya waktu tes itu sebenarnya susah. Aku udah lama gak sekolah ya, basicnya aku udah lupa. Tapi untungnya itu kan waktu itu kan aku tesnya online. Aku inget banget itu sebelum teater apa gitu, aku datang lebih awal karena aku buat tes online. Tapi nggak ada kamera juga sih, cuma kayak ngerjain soal, dan nggak ada, maksudnya kayak nggak perlu ikut kayak meeting atau zoom gitu, nggak perlu. Kayak basic aja, logics, mathematics, dan English buat yang jurusan aku nih. Terus aku ikut kan. So aku sebenarnya waktu itu aku menjalankannya dengan sangat ngantuk karena itu masih pagi. Itu show 1 tuh yang aku inget banget. Terus udah gitu masuk. Tapi sebenarnya aku awalnya benar-benar pesimis banget sih, karena tesnya menurut aku agak nggak susah, cuma lebih kayak aku tuh udah lupa. Aku udah lama nggak sekolah kan, aku lulusnya udah lama. Jadi aku udah lupa apa aja ini semua. Jadi aku agak pesimis, mungkin kayak nggak dapet 100% gitu. Tapi ya pokoknya I got it. Jadi gitu. Dan aku udah di invite ke grup camabanya, dan aku agak takut sebenarnya guys. Aku ingin menyampaikan ketakutan aku takut gak punya temen. Karena aku udah lama nggak temenan, aku udah lama nggak kayak masuk ke dalam lingkungan baru and make friends, like start from scratch gitu. Kayak aku udah lama nggak cari teman lagi, temenan kayak blend in. Kayak aku nggak tahu aku bisa punya teman atau enggak. Aku nggak tahu apakah aku punya social skill itu atau enggak. Karena kalau dipikir-pikir dari dulu aku kayak masuk ke lingkungan baru, aku tuh selalu udah punya teman. Aku selalu udah punya yang kayak
Misalnya kayak di JKT aku udah sama Kristi nih, aku masuk sama Kristi, dan puji Tuhan Kristi juga masuk sama aku. Jadi kayak aku dulu tuh punya mindset kayak oh ya udah kalau gue nggak punya temen ya nggak apa, karena gue punya Kristi, gue punya temen gue gitu. Apalagi pas dulu aku masuk ke sekolah yang Kristi, yang SMP kan, satu SMP sama Kristi kan. Di situ juga aku juga kayak oh ya udah, gue nggak takut karena gue punya Kristi gitu. Tapi di sini I have no one. Jadi aku nggak tahu aku bisa atau enggak. Jadi doain, sebenarnya ketakutan terbesar aku cuma aku nggak punya teman. Jadi tolong doain guys, semoga aku punya temannya di sana. Dan aku takut. Aku takut. Tapi kayak aku lebih banyak excitednya sih sebenarnya daripada takutnya. Cuma kayak aku takut nggak punya teman yang kayak bisa aku minta tolong, maksudnya kayak minta bantuin gitu. Maksudnya ya kan, maksudnya kuliah nggak ya harus sendiri gitu. Cuma kalau aku dengar dari cerita teman-teman aku kayak Ola, Cepio, itu kan ya mereka kuliah, mereka punya teman, dan ada teman-teman mereka yang baik banget yang mau maklumin mereka kalau misalnya aku kayak nggak bisa kelas, atau aku kayak udah kepikiran sampai situ. Sumpah aku takut bentrok sama JKT. Tapi doain, makanya semoga aku bisa. Ini juga sebenarnya salah satu ketakutan aku takut nggak bisa jadwalnya bentrok. Tapi bisa sih, harusnya bisa sih. Yang lain bisa, kalau yang lain bisa masa nggak bisa. Jadi aku pikir kayak oke, bisa. Tapi ketakutan terbesarku cuma aku takut nggak punya teman. Karena setiap aku mulai di lingkungan baru pun kayak aku yang disamperin gitu loh. Kayak aku takut nyamperin orang. Tapi mungkin untuk kali ini aku harus berani nyamperin orang sih. Aku harus berani. Tapi I don't know man. Doain ya, semoga aku punya teman. Aku introvert, aku malu. Jadi ya sebenarnya itu sih yang sebenarnya ingin aku sampaikan. Tapi kayak aku waktu itu bingung banget kayak gimana cara ngabarinnya kalau aku udah mau kuliah, gimana ya. Masa kayak tiba ngotot, guys aku mau kuliah, terus oke, gitu. Atau enggak aku kemarin sebenarnya kepikiran pas aku udah mau masuk aja, bilang kayak hari pertama kuliah, terus orang kayak hah lo kuliah, kamu kuliah gitu. Karena lucu ya kayak gitu ya. Gitu sih. Jadi doain semoga lancar ya guys aku, dan kuliahnya, dan JKT-nya. Tapi untungnya ada member sih yang masuk tahun ini juga, tapi kita beda jurusan. Tapi harusnya katanya yang orientasi mahasiswa barunya katanya harusnya bareng ya. Kalian gimana sih, bareng gak sih? Tapi beda jurusan, tapi katanya bareng. Ya, oke. Bareng dulu awalnya, oke deh. Takut banget, sumpah. Tapi sebenarnya kampusnya deket banget sama rumahku sih, jadi aku kayak nggak perlu worry tentang kayak aku capek bolak-baliknya. Tadi aku pengen kayak Kristi, Freya, Catherine awalnya. Cuma jauh banget. Kalau misalnya aku di rumahku yang dulu pas aku udah di sana sih, tapi jauh banget. Jauh. Tapi aku suka sama di sana. Lebih ya gitulah. Kamu bakal berubah kan nanti? Ya semoga enggak ya. Dan aku nggak berubah ya. Cuma aku udah kayak kebayang banget how hectic. Tapi bisa sih. Bisa. Nggak mau. Aku nggak mau berubah. Aku besok libur kok, jadi nggak apa-apa. Hari ini libur kok, jadi nggak apa-apa kalau bangun sore. Hari ini siapa yang merayakan Idul Adha?
Jadi doain ya guys, semoga aku punya temen dan lancar ya, dan kuliahnya yang pinter ya. Iya, aku juga pengennya lulus sih. Dan semoga lulus juga ya. Minimal S1. Selesai lah minimal gitu. Ya gak sih? Akhirnya udah tahu harus jawab apa kalau ditanya Jesse kapan kuliah. Jesse kapan kuliah? Nanti gitu. Tapi aku seneng sih. Tapi aku cuma lebih ketakutannya adalah kayak aku harus mulai dari awal lagi aja. Dengan lingkungan yang baru. Akhirnya gabung lagi. Iya lagi. Akhirnya gabung lagi ya setiap ditanya kalau lagi nail art atau naik mobil online gitu. Kuliah dek, kuliah mbak. So jawab iya kuliah, sebenarnya enggak, tapi sekarang beneran kuliah. Masuk ke berita. Kalau kali ini beneran ya, enggak FKITB lagi ya. Tapi kemarin aku lihat di Twitter ada yang keterima FKITB juga, itu bercanda juga atau gimana sih? Terus aku soalnya di-mention kayak, ini ada tingkatnya Jessie, ada tingkat Jessie gitu. Gak ada, oke. Tapi gak apa-apa gak kalau rambut aku merah kalau kuliah? Semoga gak apa-apa ya. Kalau misalnya aku jadi maba rambutnya harus hitam sih, nangis sih aku sih. Aku nangis sih. Aku nangis. Aku bilang kayak, rambutnya harus hitam. Aku nangis sih. Sumpah. Ini nggak kayak sekolah kan yang harus outfit, yang harus sepatu hitam, rambut hitam. Nggak gitu kan, bebas kan. Nangis ya aku. Tapi kayak aku nggak sabar bikin kayak konten fit check untuk kuliah gitu. Aku nggak sabar. Oke, udah mikirin college life gitu kayak. Semoga aku punya teman. Fit check. Bangun pagi, iya aku harus bangun pagi sekarang. Nanti kalau udah memulai. Tapi nggak apa-apa sih. Aku soalnya waktu kan sempet nanya-nanya juga kan, kira-kira kelasnya dari pagi sampai sore atau gimana ya? Katanya iya sih, maksimal ya paling siang sore. Jadi maksudnya kayak aku pikir oh ya berarti nggak akan mengganggu jadwal JKT juga sih, kan biasa JKT kan kalau teater pun juga dari sore kan, tergantung jadwal aja ya. Ambil kelas reguler sih harusnya ya, full offline. Tadinya aku pengen yang kalau bisa yang kayak blended gitu, yang ada online-nya juga. Tapi full offline. Iya kan, soalnya awal semester harusnya dipilihin dulu kan. Kayak kelas jadwalnya, tapi nanti semester berapa gitu lupa aku yang udah boleh sendiri. Aku berasa kayak orang gede beneran sumpah kuliah. Kenapa ya? Berarti nanti, tapi nggak menutup kemungkinan nanti yang baru masuk juga nggak menutup kemungkinan ada juga dong yang seumuran sama aku. Iya kan? Malu. Penasaran sama apa kata sahabat-sahabatmu pas tahu berita ini? Mereka, wow, congrats gitu. Ya nanti aku bakal, yang muda-muda bakal, kalian harus panggil aku Cici, karena aku Cici.
aku lebih tua dari kalian gitu. Terus ternyata mereka tahu aku kan, respect. Tapi aku takut, guys, aku takut, aku mau nangis. Aku takut banget, aku mau mulai sendirian, aku takut. kayak aku sebelum aku hari pertama aku bakal nangis dulu deh, aku bakal kayak aku takut banget sampai aku nangis dulu deh kayaknya. Tapi lebih kayak banyak happy-nya, tapi kayak ngerti kan aku bakal nangis dulu sih. Tapi ada udah nggak, itu rahasianya udah. Nggak mau sekarang nangisnya, udah malam, capek. Tapi sumpah ya guys, aku tuh kalau kayak jadi curhat setiap kayak mikirin kayak sebenarnya aku sukanya apa sih, aku tuh sampai pusing banget. Kalian pernah gak sih kayak kepikiran hal yang kayak nggak ada habisnya? Aku kayak selalu nyari apa sih, sukanya apa sih. Tapi ya sebenarnya emang harus dicoba, apapun harus dicoba supaya tahu kamu nggak suka atau kamu suka. Tapi ya puji Tuhan sekarang sekarang adalah gitu, udah gede, yo. Kira-kira masih ada nggak sih orang-orang yang melihat aku 6 tahun yang lalu, sekarang aku udah gede, aku udah mau kuliah. Hai, aku udah gede, aku tahun ini 20 tahun, aku udah mau kuliah. Gila, crazy banget, crazy banget. Nanti jarang teater, enggak juga sih, aku pengen tetap teater sih. Aku bakal menyimbangin jadwal JKT sama jadwal kuliah, jadi doain ya guys, semoga dua-duanya bisa aku handle dengan baik. Gue ngeliat lu 3 tahun aja kayak nangis sedikit. Sesayang itu ya. Jangan grade ya kocak. Enggak lah, baru masuk kuliah masa grade. Aman aja, aman aja. Swasta, iya swasta. Ntar kalau dibantai tugas soal ngetut yang lucu ya. Oke, nanti bantuin ya. Aku jadi ingat kemarin pas mau kegiatan, aku kan makan dulu berdua sama Cepi, terus aku kayak cerita, terus kayak aku nanya, terus dia juga cerita kayak seru sih sebenarnya, aku nggak sabar. Terus dia bilang, soalnya aku bilang kan, iya aku nggak sabar tahu fit check gitu, kayak aku mau kuliah terus kayak pakai outfit lucu gitu kan. Terus kata Cepi, iya aku juga awalnya semangat, nanti juga udah mulai semester berapa udah nggak, udah cuma pakai hoodie, celana, masker, udah. Aku bakal makeup tipis sih awal-awal ya. Ya nanti aku bakal bikinnya day in my life. Tapi tapi aku pengen apa ya, sebenarnya kuliah aku katanya itu kita tuh lebih baik prakteknya sih Ilkom. Jadi aku berdoa semoga tugasnya juga masih manusiawi dan masih masih bisa ditangani dengan baik ya. Lebih baik prakteknya. Tapi kayak aku penasaran kayak ngapain sih prakteknya gitu.
Tapi aku takut, aku terlalu mencolok gak sih, rambut aku merah, aku takut deh. Tapi masa aku hitamin lagi? Nggak apa-apa gak sih? Nggak apa nggak? Kayak aku tiba aku maba, so kayak udah rambutku merah, so kayak gitu. Stop overthinking. Oke. Stop dulu, stop. Tapi kemarin pas aku datang ke kampusnya juga ada sih orang yang warnain rambutnya. Tapi sebenarnya alasan aku pengen kuliah juga, aku pengen punya teman di luar JKT juga sih. Maksudnya aku pengen mengexpand connection dan lingkungan aku juga sebenarnya. Tapi ngerti gak sih the struggle, kayak aku pengen punya teman banyak tapi introvert juga, kayak susah buat reach orang lain juga gitu. Tapi kayak aku tuh pengen banget punya teman lagi yang lain, makanya aku jarang banget main sama temen aku di luar JKT. Dan kalaupun ada pun juga ya itu aja gitu. Jadi that's why memiliki teman di kuliah itu bakal kayak berpengaruh buat di hidupku, karena pengen banget punya teman lagi yang baru gitu. Yang sahabatku, yang ini menjadi sahabatku lagi. Oke, makasih ya semua atas doa dan semangatnya. Doain semoga aku lancar dan sukses. Oke, kayaknya udah jam segini, kayaknya saatnya aku udahan deh. Tapi it's really nice udah bisa menyampaikan ini. Nanti kalau ada apa-apa aku cerita ya, yang bisa aku ceritakan aku ceritakan. Dan kalau misalnya ada suatu hal yang aku butuh advice, mungkin nanti akan aku ceritakan. Ditunggu ceritanya, iya. Nanti ya, aku bakal cerita. Makasih ya, aku bakal baca top gifter dari nomor 43. Nomor 43 ada Kalsagia, makasih. 42 ada Mita, anak baik. 41 ada Kahandinata, 40 ada Rine, 39 ada Case, 38 ada Kak Ian Muhtarom, 37 ada Hus, 36 ada M Hilmi, 35 ada Kreste, 34 ada Ren, 33 ada Kak Deki Pramulya Ananta, 32 ada Ceion, 31 ada Elhak, 30 ada Zevanya, 29 ada Abbas, 28 ada Kak Dela, 27 ada Raihan, 26 ada Apriyadi, 25 ada Rapame, 24 ada Aras, 23 ada Arya, 22 ada Fikri, 21 ada Adam, 20 ada Lela, 19 ada Kabira, 18 ada Pio, 17 ada Cex, 16 ada Brilian, 15 ada Kaniko, 14 ada Mauvis, 13 ada Kamangun, 12 ada Kabobi, 11 ada Olisang, 10 ada Kazaki, 9 ada Kak Adit, 8 ada 8 ada Kak Ryan, 7 ada Panda Bucin, 6 ada Kak Dimas, 5 ada Depiko, 4 ada Kak Dimas, 3 ada Kak Maul, 2 ada Kak Dandi, dan nomor 1 ada Kak Erik. Makasih ya. Aku mau bersih-bersih dan bobo. Dadah. Makasih ya udah nonton live aku. Kalian istirahat juga ya. Selamat Hari Raya Idul Haji. Bener kan? Bener gak? Idul Adha, sorry banget. Idul Adha. Makasih ya. Bye-bye. See you next time.